Saat ini, salah satu konflik yang menyita perhatian dunia masih berlangsung, yaitu konflik antara Rusia dan juga Ukraina. Dalam konflik ini melibatkan dua tokoh besar dari kedua belah pihak, yaitu Vladimir Putin dari Rusia dan Volodymyr Zelensky dari Ukraina. Tetapi di sini kita tidak akan bahas konflik tersebut dan akan berfokus ke salah satu tokoh yang terlibat, yaitu Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky adalah presiden ke-6 Ukraina yang menjabat sejak tahun 2019. Ia memiliki latar belakang yang cukup menarik untuk seorang pemimpin negara. Karena sebelum menjadi presiden, ia adalah seorang aktor, pelawak, dan produser televisi yang sangat populer di Ukraina. Dan berikut adalah perjalanan hidupnya dari dunia hiburan hingga masuk ke dunia politik. Volodymyr Oleksandrovich Zelensky lahir pada 25 Januari 1978 di kota Kiev, Ukraina, yang saat itu merupakan bagian dari Uni Soviet. Ayahnya, Alexander Zelensky, adalah seorang profesor teknik komputer, dan ibunya, Rima Zelenska, adalah seorang insinyur. Menurut sebuah video yang dibagikan oleh The Kiev Post di YouTube, Zelensky berasal dari keluarga Yahudi. Dan keluarganya dulu telah menyaksikan banyak kengerian selama Perang Dunia Kedua. Dia mengungkapkan bahwa kakeknya adalah satu-satunya yang berhasil selamat selama masa pembersihan Yahudi oleh Jerman. Sedangkan anggota keluarga lainnya telah tewas ditembak oleh tentara Jerman yang menginvasi Ukraina pada saat itu. Sebelum masuk ke sekolah dasar, Zelensky sempat tinggal selama 4 tahun di kota Edirne, Mongolia, tempat ayahnya dulu bekerja. Zelensky dibesarkan dalam bahasa Rusia dan sangat menyukai seni, terutama komedi. Pasca era Soviet, Zelensky mendapat kesempatan untuk menonton para komedian yang sedang tampil dan roasting tentang politik secara terbuka. Sesuatu yang berdampak besar padanya dan menginspirasinya untuk mengeksplorasi komedi lebih jauh. Pada usia 17 tahun, ia bergabung dengan tim lokalnya yang berkompetisi di kompetisi komedi KVN, sebuah kompetisi komedi populer di wilayah negara-negara bekas Soviet. Ia kemudian diundang untuk bergabung dengan tim Ukraina Bersatu yang tampil di Major League KVN, dan akhirnya menjadi juara di tahun 1997. Pada tahun yang sama, dia menciptakan dan memimpin tim Kuartal 95 yang kemudian bertransformasi menjadi tim komedi Kuartal 95. Setelah itu, Zelensky sempat melanjutkan pendidikannya untuk belajar hukum di Universitas Ekonomi Nasional di Kiev dan lulus pada tahun 2000. Meskipun merupakan lulusan hukum, tetapi Zelensky tidak pernah bekerja sebagai pengacara. Pada tahun 2003, ia mendirikan Kuartal 95 Studio, sebuah perusahaan produksi yang menciptakan berbagai acara televisi, film, dan juga program komedi. Studio ini kemudian menjadi sangat populer di Ukraina dan negara-negara berbahasa Rusia. Selain itu, Zelensky juga berperan sebagai aktor dalam beberapa film seperti Miyuhishi pada tahun 2018 dan Love in Vegas pada tahun 2014. Pada tahun 2015, Zelensky membintangi serial komedi politik berjudul Servant of the People, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pelayan rakyat. Acara TV tersebut diproduksi oleh perusahaan Zelensky Kuartal 95. Timnya mengangkat acara ini untuk menyoroti korupsi di negara tersebut dan secara terbuka mengejek elit politik di Ukraina. Dalam serial tersebut, Zelensky memerankan seorang guru sejarah biasa yang secara tak terduga terpilih menjadi presiden setelah pidatonya yang mengkritik korupsi viral di media sosial. Serial ini sangat sukses dan menjadi salah satu acara paling terkenal di Ukraina. Dan serial ini juga mengangkat nama Zelensky sebagai salah satu orang paling populer di Ukraina yang akan berpengaruh kepada karir politiknya nanti. Василий Петрович Голобородько? Да. Доброе утро, господин президент.
Pada tahun 2018, Zelensky dan timnya mendirikan partai politik bernama Servant of the People yang dinamai sesuai dengan serial televisi yang ia bintangi. Pada Desember 2018, Zelensky mengumumkan pencalonannya sebagai Presiden Ukraina. Pada saat kampanye, cara kampanye Zelensky terbilang cukup unik. Sebagai seorang komedian, Zelensky melakukan kampanye keliling ke seluruh Ukraina dengan membuat banyak lelucon tentang lawan-lawannya. Dia juga sangat aktif berkampanye di sosial media untuk berkomunikasi dengan para pemilihnya. Dalam kampanyenya, ia berjanji pada pemberantasan korupsi, transparansi pemerintahan, dan juga menjadikan politik lebih dekat dengan rakyat biasa. Selain itu, ia juga akan berjanji untuk menyelesaikan perselisihan antara pemerintah Rusia dan Ukraina. Dalam pemilu yang diadakan pada bulan April tahun 2019, Zelensky mengalahkan petahana Petro Poroshenko dengan perolehan suara lebih dari 73% di putaran kedua. Tetapi tidak semua orang setuju ketika Zelensky menjadi presiden Ukraina. Beberapa orang mengungkapkan keraguan mereka tentang kemampuannya untuk memimpin Ukraina. Seorang jurnalis dan peneliti dari Kiev, Olga Tokaryuk, mengatakan bahwa Zelensky dipilih karena dia sudah sangat terkenal di Ukraina, karena wajahnya sering muncul di televisi. Dia menambahkan bahwa janji-janji Zelensky selama kampanye tidaklah jelas, dan juga Zelensky tidak memiliki program yang konkret. Sementara itu, seorang profesor hubungan internasional dari University of Melbourne, Sarah Major, menunjukkan bahwa masyarakat Ukraina sudah frustasi dengan pemerintah dan tidak ingin lagi jika oligarki yang memimpin negara. Mereka lebih menginginkan Zelensky karena dianggap lebih dekat dengan rakyat. Bagi rakyat Ukraina, mereka telah memilih seorang pria yang pernah membintangi sebuah serial TV sebagai presiden, dan kini menjadi presiden Ukraina dalam dunia nyata. Ketika menjadi presiden, pemerintahan Zelensky menghadapi tantangan berat, termasuk dalam menyelesaikan konflik dengan Rusia. Meskipun sempat melakukan dialog dengan Putin, tetapi tidak ada kesepakatan pasti untuk mengakhiri konflik tersebut. Puncaknya, pada Februari 2022, Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina. Karena invasi ini, Zelensky mengadakan darurat militer dan kemudian memobilisasi rakyat Ukraina untuk bertahan dan menyerukan perlawanan berskala nasional. Ia juga menolak tawaran Amerika Serikat untuk meninggalkan Kiev, ibu kota Ukraina. Hal ini dia lakukan untuk menunjukkannya sebagai seorang pemimpin sejati Ukraina yang tetap bertahan meskipun ada ancaman besar terhadap keselamatannya. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Zelensky juga menjadi suara utama Ukraina di panggung internasional yang menyerukan bantuan dari negara-negara barat untuk mendukung pertahanan Ukraina. Ukraina kemudian mendapatkan dukungan besar dari negara-negara barat terutama NATO, baik dalam bentuk sanksi terhadap Rusia maupun bantuan militer dan kemanusiaan. Meskipun mendapatkan bantuan dari NATO dan memberikan perlawanan terhadap Rusia, Ukraina harus kehilangan beberapa wilayah di sebelah timurnya. Di sisi lain, Zelensky juga terus aktif di media sosial, di mana ia banyak berbagi tentang pembaruan situasi terkini di Ukraina. Dia juga menyatakan bahwa Kiev dan Ukraina tidak akan mengalah pada Rusia. Dan apa dampak yang ditimbulkan dari perang Ukraina ini terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Zelensky? Menurut survei oleh Institut Sosiologi Internasional di Kiev yang diterbitkan pada 17 Juni, sekitar 70% warga Ukraina setuju bahwa Volodymyr Zelensky harus tetap menjadi presiden hingga berakhirnya darurat militer. Ini berarti sebagian besar warga Ukraina tidak mempertanyakan legitimasi presiden. Meskipun masa jabatan Zelensky sudah habis, Undang-Undang Darurat Militer Ukraina secara tegas melarang pemilihan presiden, parlemen, dan pemimpin lokal, karena sedang berada dalam situasi darurat militer.
Bagi warga Ukraina, prioritasnya adalah Ukraina menang perang dan dapat hidup damai, sehingga barulah dapat menyelenggarakan pemilu. Jadi, sampai saat ini Zelensky tetap menjadi presiden Ukraina yang terus berjuang membebaskan negaranya dari invasi Rusia. Zelensky adalah contoh unik dari seseorang yang beralih dari dunia hiburan ke politik, tetapi mampu memimpin negaranya dengan tegas di tengah krisis yang besar. Perjalanan hidupnya menginspirasi banyak orang, terutama karena keberaniannya dalam menghadapi tantangan yang sangat besar. Jadi, beginilah pembahasan kita tentang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dan bagaimana pendapat kalian tentang Zelensky? Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di next video. And see ya.